dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami dari panitia HUT Sola Gracia Batu Licin ingin sedikit mendapatkan informasi tentang sekilas balik ya perjalanan GPB Jemaat Sola Gracia Batu Licin ini, di mana yang saya dengar bahwa perjalanan GPB Jemaat Sola Gracia Batu Licin ini cukup panjang, ya, cukup penuh tantangan, yang akhirnya dalam perjuangan itu menghasilkan yang namanya pertumbuhan, ya, perkembangan bahkan kemajuan sampai saat ini. Ya. Tidak hanya jumlah keluarga jemaatnya saja yang bertambah, tapi juga pertumbuhan imannya itu pun berkembang lewat bukti nyata di dalam kehidupan jemaat, gitu ya. Lalu itu pun terlihat dari kecintaan warga jemaat, ya, dalam ber-GPIB. Ya, artinya ketika di dalam melakukan pelayanan tentu ada banyak tantangan, ya, katanya. Salah satunya tantangan itu bukan hanya datangnya dari dalam diri pribadi warga jemaat, tapi yang terbesar tantangannya dari luar. Kalau kita lihat kembali ya ke belakang, bagaimana tantangan datangnya dari orang yang tidak menyukai kehadiran gereja, ya, sampai tantangan dari gereja-gereja yang ada, ya. Nah, mungkin saat ini, ya, kita juga mau melihat bagaimana kemajuan yang dilakukan atau yang diterima oleh GPB Jemaat Sola Gracia Batu Licin sampai saat ini. Salah satunya adanya pembangunan gedung serbaguna, ya, dan dimana tentu panitia bahkan majelis jemaat memiliki maksud dan tujuan di dalamnya. Ya. Jadi pada saat ini kami butuh narasumber untuk bisa menyampaikan sedikit sekilas balik tadi sampai kehidupan jemaat Sola Gracia Batu Licin saat ini. Ya. Bapak Ibu, di sini ada 3 narasumber yang ingin kami sampaikan sebagai tua-tua jemaat dari GPB Jemaat Sola Gracia Batu Licin. Yang pertama adalah Bapak Karjito. Selamat siang, Pak. Siang. Yang kedua Bapak M. Lumban Gaul. Selamat siang. Siang, Bu. Dan yang ketiga adalah Bapak Siagian. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Nah, kira-kira dari 3 narasumber ini, bisakah Bapak-bapak menyampaikan sedikit dari apa yang kami harapkan ini supaya warga jemaat tidak hanya sekedar tahu, gitu kan ya, tapi lebih mengenang kembali, karena masih banyak warga jemaat yang lama, ya, untuk mengingat bagaimana perjuangan dari perjalanan GPB Jemaat Sola Gracia ini sampai sekarang. Ya. Mungkin saya mulai dari Pak Karjito dulu, yang lain bisa saling melengkapi ya Pak ya. Mari Pak. Terima kasih, Bu. Kami sebelum kita menyampaikan, pertama-tama kita harus mengucap puji dan syukur kepada Tuhan, karena atas berkat dan pertolongan bukanlah bahwa kita pada sampai saat ini masih dalam keadaan sehat. Apalagi kita diminta untuk panitia HUT GPIB yang ke-10 kalau tidak salah, untuk kilas balik lah cerita berdirinya gereja GPIB Sola Gracia ini. Kalau menurut kami sebetulnya tidak cukup hanya berdirinya GPIB ini. Kami akan kilas balik bagaimana terjadinya orang Kristen di Batu Licin ini. Atau awal ada orang Kristen dan juga ada GPIB yang ada di Batu Licin ini. Yang pertama ini terjadi pada saat gereja Ekumeni yang ada di Kopipo. Yang awalnya, sebelumnya di sini kami sampaikan bahwa gereja Ekumeni itu bukan gereja yang saat ini di tempat kita, bukan gereja KKR. Gereja itu adalah gereja ekonomi yang mempunyai hak milik adalah 3 gereja, yaitu Katolik, GPIB, dan GKR. Nah, awalnya banyak orang bingung mengenai gereja itu, bilangnya itu gereja perusahaan.
Padahal menurut sepengetahuan kami bukan pelaku sejarah ya waktu itu, karena saya datang ke sini itu sudah tahun 90-an dan gereja itu sudah ada. Jadi di situ awalnya cerita-cerita orang lama yang pernah kami dengar bahwa itu terjadi, bahwa itu atas karyawan Kudiko yang ada di sini. Jadi di dalam karyawan Kudiko yang orang Kristen waktu itu juga cukup lumayan banyak, dan dia ingin dan merindukan beribadah kepada Tuhan. Maka lalu mereka bentuk dan mereka berkumpul bersama, lalu bisa membeli sebidang tanah yang ada di Pliwut, daerah tanah Pliwut Kudiko itu. Mereka membeli tanah itu, lalu pada saatnya bisa membangun dan bisa beribadah di situ. Nah, untuk ganti waktu ke waktu, bahwa gereja itu akhirnya kena gusur pembangunan Pliwut oleh perusahaan Kudiko. Gereja dan tanah itu diganti dan dibangunkan yang ada gereja sebagai saat ini. Itulah sejarahnya sebetulnya yang terjadi gereja Okomaini itu. Dan pada saat itu bagi jemaat yang mungkin pada saat ini belum pernah mendengar ceritanya, bahwa di situ bukan gereja itu pemberian perusahaan ya, tapi gereja itu adalah swadaya daripada orang-orang Kristen pada waktu itu. Sehingga terbentuklah itu dan terjadilah apa yang ada sampai sekarang. Dan berjalannya waktu dari waktu ke waktu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Lalu di situ setelah terbentuk gereja yang dibikinkan oleh perusahaan itu, mereka itu tidak bisa damai, tidak bisa tenang, karena mereka ya mungkin terbentur masalah pribadi atau golongan masing-masing. Itu jadi tantangan ya? Ya, bertentangan. Nah, akhirnya mereka menghubungi pendetanya masing-masing. Terpecahlah mereka itu menjadi 3 sekte. Yang pertama yaitu GKE, Katolik, dan GPIB. Nah, berjalan waktu di dalam perjalanan waktu gereja Okomaini tersebut, bahwasanya di dalam sudah pecah, sudah menjadi sekte masing-masing pun itu masih kurang aman, kurang damai, kurang tentram, karena masing-masing mementingkan diri sendiri. Seperti contohnya pada waktu itu disepakati, dibentuk bahwa di gereja itu kita pakai bersama, waktu untuk beribadah itu kita bagi. Nah, pertamanya kalau tidak salah GKE itu jam 8 atau jam 9 pagi, GPIB itu jam 11 siang, terus GPDI pada waktu itu ada jam 4 sore kalau tidak salah itu waktu itu. Nah, berjalan waktu ke waktu, tahun ke tahun, akhirnya juga sudah terbagi begitu, juga belum aman. Mereka saling bertentangan, saling masalah, saling ada ini dan itu karena tidak sepaham dengan mereka. Contohnya aja yang mudah. Waktu ibadahnya kita itu biasanya pagi, kita siang. Nah, kenyataan dalam berjalan ke waktu itu jadilah bahwa jemaatnya yang beribadah itu malah paling banyak di karena jumlahnya simpatisan, baik dari orang kapal, orang pendatang, mereka itu banyak ikut ke GPIB ya. Nah, itu jadi ribut lagi. Kalau kita datang ke situ setengah 11 atau jam 11 kurang seperempat, mereka juga belum keluar. Nah, itulah. Nah, disitulah akhirnya, jadi di dalam pelayanan maupun tempat juga banyak masalah. Seperti yang kami sampaikan. Dalam pelayanan juga karena hanya GPIB lah yang nggak punya pendeta waktu itu. Karena kita bergabung dengan Gereja Emmanuel Kota Baru menjadi sektornya. Cuman masalah gedung gereja kita masih menumpang ya, masih menumpang, masih jadi satu, itu pun sering cekcok, sering ada masalah. Dan di dalam pelayanan juga begitu. Kalau sudah ada jemaat datang baru itu jadi rebutan. Nah, disitulah terpicu. Dan kebetulan saya masih ingat itu
Pak Sagian sendiri yang menyampaikan kepada kami, kalau kita gini-gini terus, tidak aman, tidak tentram, tidak damai, bagaimana kalau kita beli tanah? Waktu itu saya masih ingat. Nah, beli tanah yang ada di Sempurna ini. Nah itulah sepakatan dan akhirnya dibeli pertama ya tanahnya. Tapi kita sebelum mengajak ke gereja GPB yang ada di Gang Sempurna ini, perlu kami sampaikan kepada jemaat bahwa sebetulnya kita sebagai gereja atau cerita lamanya atau istilahnya sejarahnya kita mempunyai aset di dalam gereja ekumeni yang sampai saat ini. Ya terserahlah untuk aset ini. Kalau saya pribadi saya tidak mau tahu itu mau dikasihkan mau diapakan tidak apa-apa. Tapi secara lembaga mungkin tidak bisa. Nah itulah maka untuk itu kalau titik estafet pelayanan ini agar yang muda-muda mengetahui dengan jelas bahwa kita menurut sejarah kita mempunyai aset yang ada di gereja ekumene. Nah kita lanjutkan lagi gereja yang disempurna ini. Nah untuk gereja yang disempurna ini setelah kita punya tanah, pada kita waktu itu hanya jemaatnya berjumlah kalau tidak salah, kalau tepatnya kurang tahu pasti ya, sekitar 10 sampai 20 kakak lah waktu itu, karena semangatnya yang begitu besar dan kesebersamaannya sangat baik, maka kita bisa membangun gereja. Biarpun waktu itu ya banyaklah pergumulannya, tapi sudah berdiri, Bu. Seperti gereja gedung satu. Gerejanya besarnya sudah pas seperti ini, belum dirubah. Hanya mungkin bangunannya, nah hanya mungkin atapnya itu yang dirubah. Ya. Karena kita salah kemarin itu. Awalnya kita pakai genteng, lalu kerangka apa namanya, kerangkanya itu tidak kuat menahan genteng, akhirnya mau runtuh. Makanya gereja kita pada sampai saat ini itu ada tiang yang di tengah itu untuk menyangga supaya jangan runtuh. Nah disitulah terjadilah kita bisa membangun, tapi dalam pelaksanaan juga sudah selesai membangun, banyak juga kendalanya, banyak juga masalahnya, banyak juga pergumulannya. Mungkin sampai sudah saat ini selesai pun membangun, juga ya? Kita juga memakai sebentar, tidak bisa lagi ada yang ribut-ribut, ada yang demo mau dibakar, mau banyak. Nah untuk itu semua mungkin saya sampai di sini dulu lah menyampaikannya untuk melengkapi atau menambah mungkin Bapak Monang dan Pak Javian dapat menambahkan. Ini saya tambah sedikit, Bu, ini ternyata memang apa yang disampaikan oleh Pak Kadis itu cuma pada saat itu sebenarnya gereja Ekumene itu Pak atas nama Bebas dari Almarhum itu tokohnya di mana. Beliau itu yang punya sejarah dan punya surat atas nama SB Pasari BCS. Ada suratnya. Buat tanah ini. Buat tanah. Punya tanah Eko, ini. Ekumene. Mungkin sampai sekarang itu. Cuma pada saat itu karena udah perkembangan, kalau nggak salah itu sudah bernama kalau nggak salah atas nama KKI kalau nggak salah persetujuan Oknum Raja Nyonya Pasaribu kalau nggak salah Pak. Apakah itu sudah jadi atau tidak? Itu pertama sudah memutuskan. Kedua mengenai gereja kita ini, apa tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis ini berdiri pada tahun 97. Pada saat itu kita mengizin IND untuk gereja belum dapat, nggak mungkin bisa. Cuma disepakati dengan rapat jemaat pada saat itu, dibuatlah atas nama pribadi Lurik Hasibuat. Lurik Hasibuat pada tahun 90. Nah waktu itu pembangunan tetap jalan, dikatakan waktu itu tidak dipercayai sebagai ketua pembangunan di sini. Jadi waktu pembangunan itu sendiri kegiatan peribadatan masih di sini atau masih di Ekumene? Di Ekumene. Di Ekumene ini masih tetap pembangunan belum bisa kita pakai. Pada tahun 2004 kalau tidak salah ini telah dirubah jadi dihibahkan atas nama Pak Hasibuat kepada jemaat GPB ke lembaga karena sesuai dengan aturan.
Jadi pada saat itu kita sepakat rapat dengan pendeta Pak Katasili, Pak Yan Takasili Ah, ya. Jan Katasili, gereja GPB Manggil Kota Baru. Jadi ketua majelis jemaat. Inilah diserahkanlah kepada lembaga. Pada saat itu berlanjut untuk sekalian proses perizinan oleh sertifikat dan IMB untuk atas nama lembaga. Nah, itu berlanjut terus, berlanjut ketepatan. Ada waktu itu namanya Pak Sabam Simbolon. Namanya Pak Sabam Simbolon, dia dekat dengan Pak Bupati. Dia mendekati Bupati supaya IMB ini bisa keluar. Dan puji Tuhan itu keluar pada saat itu. Atas nama Pak yang mengurus waktu itu bersama-sama kita sama Pak Sabam Simbolon. Dan selanjutnya memang ini sebelum kita melaksanakan Bu, ini ada beberapa dan jemaat juga ingin tahu beberapa rintangan di sini bahwa gereja kita ini sempat digugat oleh masyarakat lingkungan bahwa pada saat itu ada rapat tokoh-tokoh yang ada di kompleks Jalan Taras Migrasi ini bahwa Jalan Taras Migrasi dan Sempurna harus steril dari peribadatan. Nah, tapi puji Tuhan karena Tuhan selalu membantu kita dalam hal proses pelaksanaan. Datang pada saat itu kita dengan Pak El Hasibuat, untuk mendapatkan sebelum mendapatkan IMB kita mendekati beberapa masyarakat yang ada di sini. Karena di sini di luar kita ini ada beberapa warga kita dari Jawa termasuk suku Madura. Pada saat itu karena ada persyaratan untuk mendapatkan IMB itu harus ada persetujuan warga sekeliling. Waktu itu kami datang dengan Pak Sibuan ke rumah salah satu RT di sini, RT 8 di sini, pendekatan di sana. Kita mohon kepada mereka supaya kami dibantu. Mereka lah yang menjalankan tanda tangan itu kepada warga, bukan kita. Iya. Mereka lah yang kita libatkan dengan hasil kita pertemuan kita dengan Pak Hasibuan supaya mereka itu Pak RT ini mengedarkan surat persetujuan kepada warga kita yang ini. Puji Tuhan pada saat itu setuju. Itu proses IMB dan selanjutnya IMB-nya bisa keluar. Dan habis itu kita pakailah beribadah, ya Pak ya. Tapi sebelum itu juga sebenarnya antara kita dengan Kota Baru sudah selalu ada suatu miskomunikasi. Kita selalu mohon untuk di Batu Licin ini di sektor pelayanan dulu diberikan suatu pelayanan atau pendeta pekaris. Jadi kita waktu itu karena kita berjuang pertama diberikan kita dulu bukan pekaris. Pak Sutioso dulu ya Pak Kartito ya. Majelis berarti. Bukan apa ini. Pengangkatan. Penginjil. Itu dulu. Supaya bapak-bapak dan jemaat tahu karena kita kenapa itu ada? Karena dulu kita GPB ini bisa beribadah tapi nggak ada pelayan. Iya. Pulang gitu. Jadi puji Tuhan waktu itu GPB ditunjukkan oleh Pak Sutioso. Berlanjut lagi setelah Pak Sutioso ada lagi waktu itu Pak siapa dulu lagi itu? Pak Pela. Setelah Pak Pela baru itu motivator ya? Iya. Baru ditempatkan pekaris. Bukan. Saya dulu Pak, pekaris itu sudah jalan. Oh gitu ya? Iya. Oh iya. Jadi itu kelanjutan. Jadi puji Tuhan makin berkembang. Jemaat kita sampai sekarang ini sudah kita lihat gedung kita bisa jadi mega seperti ini karena ini adalah musyawarah dan kebersamaan jemaat kita di GPB Solagrasia Batu Licin. Iya. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dari kita untuk menjadi renungan kita bersama bahwa perjuangan ini bukan hanya di sini. Iya. Dan ini dan harus kita berlanjut. Inilah yang bisa saya tambahkan dulu dan kami sampaikan kepada Pak Sergen. Iya. Silakan Pak. Ya sebagai tambahan ada mungkin, tapi kalau saya lihat acara ini sudah agak lengkap dari Pak Karjito sama Pak Mogaol. Tapi kita juga tidak kalah pentingnya. Umpamanya waktu untuk meresmikan bangunan gereja ini itu sangat menentukan untuk perjalanan selanjutnya. Jadi pada waktu itu ada rencana tanah bumbu untuk pemekaran dari Kota Baru, sehingga tanah bumbu ini
dijabat oleh satu bupati, yaitu Pak Jairullah. Jadi ketepatan ada wartawan orang kita, orang Batak, warga Panjaitan, bisa dekat sama Pak Jairullah, sehingga bisa menghubungi Pak Jairullah untuk meresmikan bangunan gereja ini pada tahun 2003. Jadi yang ada di belakang ya itu seperti ya? yang ada kita tertulis sekarang ini. Nah, inilah sebagian besar sebagai penentu dan perjuangan jemaat GPIB Sola Gracia, sehingga sampai sekarang bisa kita dengan tentram, bisa dengan damai untuk beribadah di tempat ini. Mudah-mudahan wawancara ini jadi suatu perhatian kita semua, jadi masukan bagi kita semua, sehingga kita bisa turut aktif di dalamnya untuk berjuang supaya GPIB ini bisa berjalan terus dengan baik dan tetap dilindungi Tuhan, dan semua kita jemaat bisa tentram untuk menjalankan ibadah kita. Demikian. Terima kasih. Ada nambah lagi. Oke, mari Pak. Ya, sebetulnya apa yang kita sampaikan semua lah, saya nggak semua itu masih sebagian besar hanya masalah fisik gereja. Iya. Sekarang kami akan menyatakan suka dukanya pelayanan. Itu penting juga itu. Itu penting. Itu jadi pembelajaran Ya, kita untuk suka duka generasi pelayanan. penerusnya nanti. Ya. Nah gini Bu, jadi waktu itu saya masuk ke sini tahun 90, saya pun belum ke gereja itu. Kalau tidak salah saya masuk gereja itu, mulai ke gereja itu tahun 93. Nah kebetulan saya masuk gereja itu, kenapa saya ke gereja? Itu jemaatnya itu hadir, pelayannya yang melayani itu tidak ada. Ini masih ada saksi-saksinya, Pak Sagian, Pak Munang. Itu meminta kepada saya melayani. Tidak tahu mereka ini tahu bocoran dari mana bahwa saya itu bisa melayani gitu loh. Memang ada kawan saya yang jadi majelis waktu itu di Jemaat Emmanuel Kota Baru itu Pak Dodi. Mungkin ada yang bocoran itu yang nyampaikan bahwa sebetulnya Pak Kadito itu bisa melayani. Karena itu sering kulakukan waktu saya kerja di perusahaan itu, sering ibadah bersama. Nah, lalu waktu itu saya pun masih menolak Bu, bukan langsung menerima itu. Iya, karena saya menolak. Nah kebetulan waktu itu saya masih ingat betul itu, pas ibadah keluarga di tempat Pak Sagian. Langsung beliau tuh minta kepada saya, Pak sampean aja yang layani. Karena itulah suka dukanya waktu itu, apa yang menjadi yang ditugaskan atau majelis yang di sini, yaitu Pak Saribu itu tugas ke gunung, dan Pak Juntak itu repot. Nah akhirnya saya cobalah untuk melayani, sekalinya bisa berjalan. Juga tidak lama itu saya langsung diangkat, ditabiskan menjadi majelis waktu itu. Saya ingat betul. Iya. Jadi begitu saya ke gereja langsung jadi majelis Bu. Suka dukanya. Nah dalam suka dukanya itulah banyak sekali, karena saya sudah menolak. Saya pikir-pikir juga kasihan, jemaatnya setia betul. Biarpun tidak ada yang melayani, mereka tetap datang, baik itu kebaktian minggu maupun kebaktian rumah tangga. Akhirnya tergugah dalam hati saya itu. Lalu tiap malam saya berdoa, tolong Tuhan berilah kemampuan untuk melayani. Itu aja saya minta memang. Dan waktu itu dalam melayani GPIB juga tidak ada panduan Bu, tidak ada panduan sama sekali. Walaupun sudah ditangani, iya, sudah ditabiskan Kota Baru, karena antara Kota Baru dengan kita itu kurang pas, kurang baik, kurang harmonis. Nah, kurang komunikasi ya. Nah, jadi kebetulan waktu itu saya itu waktu di perusahaan ikut apa yang di radio itu Bu namanya itu, ikut khotbah itu loh. Nah disitulah banyak bahan saya kumpulkan. Jadi kalau melayani waktu itu saya pun mencari sendiri, semau saya sendiri, jadi tidak ada tuntunan dari GPIB, tidak ada. Nah dan dalam pelayanan itu pun sepersen pun saya tidak mengut biaya di situ. Tidak seperti sekarang, kalau pendeta maupun majelis jemaat GPIB itu masih sudah enak.
Sudah jalannya diatur sudah semua ya. terjangkau, dapat uang pesangon kan istilahnya gitu loh. Uang transport Pak. Iya, gitu itu ceritanya. Jadi waktu itu juga hubungan dengan Katolam tahun berganti tahun juga bukan harmonis, bukan baik, juga banyak masalah. Lalu kita itu sangat merindukan punya gereja untuk beribadah dan punya pendeta. Dan setiap ibadah itu selalu berdoa, saya minta itu. Sampai saya itu masih ingat itu Pak Parbun itu mencemooh kepada saya, wah doanya Pak Karjito tidak manjur ya. Berdoa terus tapi tidak dikasih oleh Tuhan kan gitu. Nah akhirnya kenapa waktu itu datanglah pendeta Elia Unipapar pindah ke Kota Baru. Pas kebetulan di sini waktu adakan perayaan Natal, mereka yang melayani. Wah begitu melihat gereja ini, gereja besarnya gini kok belum dilembagakan. Lalu beliaulah yang berjuang mati-matian untuk melembagakan gereja. Pendeta Ulia Papar ya? Iya, pendeta Ulia Papar. Nah, di situ. Jadi untuk baikannya, kelanjutannya, mungkin ini sudah tidak teruskan, sudah saya disampaikan kan, sudah cukup lah saya rasa gitu. Tapi kami juga mengharapkan sebagai orang tua, tolonglah estafet pelayanan ini betul-betul dilakukan dengan baik. Janganlah artinya dalam pelayanan itu mengandalkan kemampuan diri sendiri. Karena saya yakin dan percaya bahwa semua itu bisa berjalan bukan kemampuan kami. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Dan untuk itu semua kiranya juga sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh jemaat bahwa kita ada aset di gereja bumi. Terserah untuk aset itu apa yang menjadi keputusan kelembagaan, silakan, tidak masalah. Jadi mungkin terima kasih. Terima kasih. Cut dulu. Ya, Bapak-bapak, kita lanjut akan perjalanan Jemaat Sola Gracia Batu Licin, ya, di mana tidak hanya waktu yang lalu kita mengalami yang namanya pergumulan, tapi di saat ini pula, gitu kan ya, kita masih tetap terus menghadapi yang namanya tantangan. Bahkan itu akan terus berlanjut di dalam kehidupan kita, terlebih khususnya bagi generasi penerus yang akan datang. Kira-kira bisakah bapak-bapak ini memberikan sebuah kisah atau gambaran bagaimana tantangan yang harus digumuli ya ketika Jemaat Sola Gracia ini sendiri telah memiliki gedung, lalu memiliki harapan untuk bisa dilayani oleh seorang pendeta, gitu kan ya. Tapi itu pun juga harus memiliki persyaratan sesuai dengan tata gereja GPIB sendiri. Dan saya yakin di situ salah satunya adalah tempat tinggal pendeta, ya, yang harus bisa dipenuhi, dan itu pun juga menghadapi atau memerlukan semangat perjuangan yang bisa bapak-bapak saat ini gambarkan, ya, untuk disampaikan dan diceritakan sebagai bahan sejarah kita untuk bisa dikenang, untuk bisa selalu diingat dan menjadi pembelajaran buat jemaat kita ke depan. Ya, mari, silakan. Siapa? Saya dulu nggak? Silakan. Oke, terima kasih. Nah, sebelumnya juga saya tidak pernah berhenti ucap syukur kepada Tuhan. Karena kenyataan perjalanan GPIB Sola Gracia sampai saat ini, baik dalam sarana untuk ibadah yaitu gereja, jemaatnya juga berkembang, itu semua juga atas pertolongan Tuhan. Nah, untuk kelanjutan, untuk fisik gereja dulu, atau fisik atau pelengkap daripada kebutuhan gereja. Kenapa waktu itu membangun pastori? Pastori ini waktu itu memang kalau kita ingat betul saya itu, kas gereja pun belum ada. Panitia pembangunan pun juga belum terbentuk. Masalahnya sangat mendesak bahwa gereja itu mau dilembagakan. Syarat utama yaitu tempat tinggal pendeta, belum ada. Nah, itulah beratur diadakan rapat. Misalnya itu waktu itu saya tahu karena saya majelis waktu itu.
Lalu berencana artinya minta sumbang sana sumbang sini, akhirnya didirikanlah pastori itu. Agar tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kelembagaan itu bisa diterima sinode. Karena persyaratannya itu baik tempat tinggal gereja, terus peralatan rumah tangga harus lengkap semua kan. Iya. Nah di situ. Jadi sekali lagi bahwa semua itu tanpa ada persiapan, Bu. Karena begitu itu semua adalah saya yakin dan percaya, juga saya berterima kasih pada Pendeta Elia Unipapar yang mana itu ikut berjuang di dalamnya untuk melengkapi sarana agar dilembagakan dan bisa ditempatkan pendeta di sini. Dan kata lain juga kami terima kasih kepada Tuhan bahwa doa saya itu dikabulkan. Karena itulah yang menjadi doa saya melayani dari awal sampai saya pensiun dari majelis itu adalah agar kita ada tempat tinggal dan juga ada pendeta yang melayani. Itu cerita pembangunan pastori. Jadi sekali lagi itu tanpa persiapan seperti pembangunan gedung serbaguna itu sebelumnya kita sudah mencari dana, tidak masalah itu. Kalau pastori itu dadak-dadakan semua itu. Berarti semua dihadapi secara spontanitas Ya, untuk memenuhi spontanitas. persyaratan ya. Iya, karena didesak tanggal berapa itu? 18 September 2005 itu harus dilembagakan. Ya. Berarti tercapaikah pada Iya. saat itu sebelum diresmikan pastori sudah ada? Iya, Sudah. tercapai. Ya Tercapai kalau ya? udah tercapai pendetanya udah kesini, Bu. Oke. Itu pun bukan sebesar itu, juga Oh. sebagian ada yang nambah-nambah. setelah Berarti baru- bentuknya dulu tidak ya, seperti bentuknya ini ya? seperti itu bentuknya. Oh gitu. Bentuknya seperti itu. Iya, iya. Nah, untuk perjalanan pelayanan kita lihat bahwa untuk kelanjutannya adalah bahwa kita melihat waktu itu jemaat yang jauh itu anaknya banyak, sedangkan mereka juga merindukan untuk sekolah minggu. Nah, lalulah dibentuk atau direncanakan, itu pun juga bukan cukup seperti yang lain pembangunan gereja dan pastori itu serentak langsung selesai, enggak. Direncanakan jauh-jauh hari agar yaitu kalau orang tua ibadah di gereja, anak-anaknya ikut bisa sekolah minggu di gedung serbaguna. Nah, alangkah baiknya untuk saran saya, apapun yang sudah kita alami sampai saat ini juga, bahwa sudah selayaknya lah untuk sekolah minggu anak-anak di gedung serbaguna itu diusahakan bisa dipakai. Karena itu adalah menjadi tujuan pertama kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bentar. Itu hanya garis besarnya. Mungkin bapak-bapak yang lain Ya, bisa menyampaikan. sebelum bapak-bapak yang lain menyampaikan masukan selanjutnya, saya ingin bertanya. Jadi artinya waktu kelembagaan ini ditempatkanlah seorang pelayan Tuhan, Pak yang firman dan sakramen dari GPIB. Itu siapa dulu pelayan pertamanya yang ditugaskan? Pertamanya Ibu Marta. Ibu Marta Tarihoran ya? Iya, Ibu Marta Tarihoran. Oke. Kalau Ibu Christine itu? Ibu Christine itu waktu dia di sini masih pendeta sektor tuh, Bu. Oh, masih dalam bentuk Pendeta sektor. muda lah itu maksudnya, masih sektor. Berarti beliau ditugaskan oleh Majelis Jemaat Kota Baru. Kota Baru, Immanuel Iya. Kota Baru gitu ya. Jadi sampai pelembagaan waktu itu ketuanya adalah Pak Uli Papar, Ya. Pendeta Uli Papar. Pertama datang Ibu Kristen itu pendetanya Bapak Yan Takasili. Iya. Tapi panitia pelembagaan. Lalu mereka ditugaskan ke Kota Baru, jemaat Immanuel Kota Baru ditaruh di Simpang 4. Oh. Jadi Atau sebelum di Pak Yan Batu itu Tinggi. Pak Uli Papar dulu, Pak Yata Kasini dulu, lalu diganti baru Pak Uli Papar tadi. ya Pak Bapak. Tapi Ibu Pendeta Christine posisi masih pendeta jemaat yang ditempatkan di sektor. Itu udah lama pindah, Bu. Oh. Itu rasanya udah lama kok. Setelah Bapak Papa itu datang itu langsung pindah. Setelah datang beliau. Karena sudah ada hampir 3 tahun kan 2 tahun di sini. Makanya Ibu Christine itu tahu persis sejarahnya di sini.
Mana orang Batak yang keras suaranya, mana yang keras hatinya, mereka tahu semua. Karena memang kita sedang giat-giatnya membangun waktu itu. Iya. Jadi Rasanya gereja jadi itu sudah bisa melayani di sini. Belum rasanya, nggak ada. Ibu Pendeta Kristen Ya, nggak ada pendeta Kristen. sudah pindah itu ya. Sudah pindah itu rasanya. Saya ingatku loh sudah pindah rasanya itu. Berarti Ibu Pendeta Christine juga salah satu motivator untuk Ya. kemandirian dari GPIB Jemaat Iya, Sola salah Gracia satu. ya. Dari pelayan Tuhan yang diutus oleh GPIB ya. Selain Pendeta Uli Bakar tadi ya, yang artinya melanjutkan perjalanan pelayanan pendeta yang Pakasili ya, lalu mencoba untuk mengembangkan bahkan mewujudkan kemandirian gitu kan ya. Dan di dalamnya diikut sertakan Pendeta Christine Cipahulta ya, di mana beliau adalah pendeta jemaat yang ditempatkan di Simpang 4 ini dalam waktu itu dalam kondisi masih sektor pelayanan namanya. sektor pelayanan dari Immanuel Kota Baru. Baru gitu ya. Ya, jadi ketika saat ini sudah mendapatkan apa yang diharapkan ya, artinya perjuangan dari pendeta, majelis, bahkan warga jemaat itu tidak berhenti gitu kan ya sampai sekarang. Kita lihat bagaimana di dalam pelayanan dari seorang pendeta bahkan majelis itu juga banyak sekali yang mengalami tantangan khususnya dari warga jemaat. Artinya tantangan itu sebenarnya tidak seperti yang kita bayangkan gitu kan ya. Mungkin tantangannya yang dihadapi karena kemalasan untuk hadir dalam persekutuan ya, atau juga kurang memahami akan tanggung jawabnya sebagai warga jemaat, apalagi yang namanya gereja itu dalam segi pelayanan kita kan membutuhkan yang namanya dana, anggaran gitu kan ya. Kalau tidak ada dana maka segala kegiatan tak akan bisa jalan ya. Dan sampai saat ini pun ya, kita harus tetap terus mencoba ya, memberikan pemahaman bahwa segala kegiatan yang telah diprogramkan oleh jemaat sendiri ya, itu tidak hanya semata dukungan dari pendeta ataupun majelis di dalam lain, tapi yang paling terpenting adalah datangnya dari seluruh anggota warga jemaat gitu kan ya. Ya. Kalau kita lihat perkembangan sarana yang diberikan oleh GPIB Jemaat Sola Gracia dari orang-orang yang terdahulu ya, sebagai tua-tua jemaat ya. Kita sebagai tongkat estafet ini ya, tentu ada harapan yang diinginkan oleh tua-tua jemaat sendiri, bagaimana kami sebagai penerus ya tetap bisa menghargai apa yang sudah diusahakan, diupayakan untuk ada ya. Salah satunya adalah gedung gereja, pastori ya, bahkan yang saat ini sedang dibangun sarana gedung serbaguna gitu kan ya, dimana tujuannya selain kita ingin memberikan pelayanan iman bukan hanya untuk orang dewasa saja gitu kan ya, terlebih kita memiliki yang namanya anak sebagai generasi penerus di dalam kehidupan keluarga, itu perlu yang namanya bimbingan secara rohani ya, yang tidak hanya datangnya dari keluarga tapi juga dari gereja. Mungkin bapak-bapak bisa memberikan masukan kah, harapan kah, lalu bagaimana sejarah dari berdirinya gedung serbaguna ini kah, dengan maksud dan tujuan seperti apa, bisa mungkin kita sampaikan untuk sama-sama kita dengarkan untuk menjadi pembelajaran. Mari. Sedikit saya tambah Pak, Bu. Ya. Pertama dulu tantangan, Bu. Ya. Kalau kita lihat ini tantangan di dalam pelayanan, kelihatannya itu dari diri kita sendiri, khususnya warga kita GPIB. Karena melihat situasi, karena mungkin jemaat makin besar, tantangannya makin banyak. Jadi ada saya lihat di situ seperti pelayanan sektor aja.
untuk pembagian sektor aja sudah suatu jadi tantangan. Ada beberapa perbeliau yang belum bisa diterima oleh warga kita jemaat. Tapi setelah kita renungkan bersama, perkembangan DPB Solagarasia Batu Licin adalah istimewanya adalah musyawarah dan mufakat. Kebersamaan itu yang nilai yang kita mohon kepada kita bersama, supaya kebersamaan ini kita pegang teguh. Perkembangan DPB kalau kita lihat dari tahun 90-80 sampai sekarang adalah kebersamaan itu. Kekuatan kita di situ. Itu tantangan. Jadi kita mohon supaya ini bisa kita lanjutkan bersama. Kedua, kenapa saya bilang itu tantangan? Salah satu contoh apa yang disampaikan oleh Pak Kardito tadi, pembangunan rumah pastori, pembangunan dari gedung serbaguna, bukan karena karena luasnya atau banyaknya KKGPB. Karena apa? Hanya kebersamaan, ketulusan hati. Saya selalu dimotivasi oleh Pak Kasyabian, selaku saya ikut panitia di dalam suatu gedung serbaguna setelah gereja ini. Kita ini kejujuran, keikhlasan, bukan karena apa yang kita berikan, tetapi kita harus bisa untuk melaksanakan sesuai dengan tulus hati. Buktinya, kalau waktu pertama kita waktu rapat di dalam suatu pembangunan gedung DPD yang ada di sekarang ini, setelah ada beberapa permohonan supaya itu dilaksanakan, kita juga sebenarnya was-was apakah bisa. Datang waktu itu kita disuruh buat proposal, kalau nggak salah dulu kita buat dengan Pak Kasyagia, panitia dengan Pak Peri, kalau nggak salah waktu itu hampir 1.900 lah ya. Oh, dari mana nih uang ini 900 juta bisa membangun gedung serbaguna? Tetapi puji Tuhan ada suatu pemikiran dari kita yang tua-tua, termasuk majelis jemaat, termasuk juga waktu itu dari Pak Kardito, dari Pak Kasyagia. Caranya bagaimana untuk mendapatkan dana ini sudah bisa kita mulai, karena uang nggak ada, gedung harus dimulai. Dibuatlah waktu itu perencanaan PTB, persembahan tetap bulanan. Inilah suatu kebanggaan, pembangunan. Inilah suatu kebanggaan kita. Ini kita buat, kita lihat. Setelah kita masukkan proposal kepada jemaat, jemaat antusias. Oh, ini bagus. Tanggapan dari jemaat kita sangat baik. Setelah kita total ada sekian. Waktu itu sudah diputuskan oleh panitia, ya penting masuk dulu. Kata Pak Syagia, ketua, supaya bisa kita laksanakan. Yang disetujui oleh Pak Kardito. Itu total sekian, berarti udah bisa kita. Uangnya belum Bu, masih di jemaat ini. Tapi puji Tuhan bisa berlanjut. Poin pertama, PTB pertama bisa terlaksana. Yang dari sekian ratus bisa dapat 350 juta. Berani kita untuk melaksanakan. Datang Pak Syagia bilang ketua, kalau sudah 350, ini bisa kita berani melanjutkan. Puji Tuhan, tercapai. Nah, habis itu berlanjut. Setelah selesai, sudah kita lihat ini gedung kita ini. Sebenarnya kita membangun dari tahap pertama, lantai 1 Pak ya, sampai tahap kedua. Tahap pertama sudah selesai PTB. Berlanjut, kita sempat khawatir keadaan ekonomi jemaat untuk ini umumnya. Kalau kita buat lagi PTB, apakah masih bisa dari jemaat ini? Ternyata puji Tuhan Bu, setelah kita terlibat di situ, dibuat PTB tahap kedua, berlanjut lagi. Jadi mudah-mudahan yang kita mohon itu, artinya mudah-mudahan kita bersama, membangun bersama untuk kita semua, dengan ketulusan hati. Berapapun yang diberikan itulah kepada Tuhan. Bukan karena besarnya, bukan karena kecilnya, ketulusan hatinya. Saya selalu dimotivasi Pak Syagia, ketulusan hati. Karena apa? Ada dibilang beliau cerita ini Bu, sedikit atau jemaat yang gambar gereja ini, aula ini. Saya udah ketemu sama mereka, berkatnya sangat berlimpah untuk mereka katanya. Loh, masa saya? Iya, karena dia tulus menggambar itu tanpa biaya. Hebatnya Bu. Jadi kita tawari biaya sama dia, nggak mau. Dia bilang sama kami waktu itu, ya Pak Lea, Pak, saya cukup berkat dari lain. Karena saya membuat ini untuk berkat ke gereja. Pakai lain untuk ke gereja, biaya untuk penggambar itu hebat sekali. Jadi masuk kita kepada semua,
malah kita ketulusan hati itu yang utama. Biarpun ada beberapa risi-risinya, itu biasa. Iya. Biasa. Termasuk kepala di sini utama. Bapak-bapak presbiter. Ini harus selalu kompak satu bahasa. Itu utama kunci Pak untuk pelayanan. Kompak untuk mendukung pelayanan, bagaimana untuk jemaat. Itulah yang bisa saya tambah. Dan Bapak saya lihat. Oke. Ya, saya tambah sedikit. Ya, terutama tongkat estafet ke penerus ke generasi penerus. Pelayanan. Bukan tongkat generasi penerus pun di bidang pelayanan dan juga di bidang umpamanya sarana daripada gereja ini. Saya himbau kepada yang muda-muda, jadi jangan takut untuk bekerja sama Tuhan, karena di sana mungkin tetap juga ada tantangan, tetap juga ada rintangan, itu pasti ada. Tapi kalau kita tetap berdoa sama Tuhan, itu semua rintangan dan tantangan itu pasti ditunjukkan jalan yang terbaik. Jadi seperti saya lihat, saya juga agak bingung melihat generasi-generasi sekarang. Kalau dia umpamanya ditunjuk jadi suatu, katakanlah itu ketua pembangunan, kok malah bisa umpamanya mengelak. Nah, ini saya kurang sependapat. Soalnya yang muda-muda lah untuk generasi penerus supaya GPIB ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan semestinya sesuai dengan kehendak oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saya himbau lagi kepada generasi muda, jangan takut, yang penting harus jujur, harus umpamanya transparan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pikul, kalau itu transparan kepada semua, pasti bisa ringan. Dan Tuhan mungkin tidak tinggal diam. Apabila saudara bisa mengerjakan 20%, Yesus Tuhan kita ada 80% di sana. Dan itu bisa selesai sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin itu aja himbauan saya. Terima kasih. Ya, ada lagi Pak? Ya, mau nambah lagi. Silakan. Tadi kan Pak Lumbang Gaul dengan Pak Sadian kan yang banyak malah masalah fisik. Ini masalah pelayanan, Bu. Ya. Ya mungkin di sini sebagai katakanlah nasihat atau masukan atau mungkin kesan-kesan yang perlu disampaikan sebagai orang tua lah, katakan begitu. Sebetulnya kalau khususnya yaitu untuk pelayan-pelayan Tuhan lah di sini, baik itu majelis jemaat dan pendeta. Sebetulnya di sini apa yang kami lihat, bahwa GPIB Sola Gracia ini tidak lagi mencari jemaat. Bahkan jemaat itu datang sendiri sekarang, bukan mencari lagi. Nah, sekarang maksud saya, saran saya, tinggal kita pelayanan semaksimal mungkin yang harus dilakukan. Kalau menurut boleh lebih lanjut, mungkin yang kurang kulihat selama ini, baik dari pendeta Marta, pendeta Peggy, dan Ibu Pendeta sekarang, itu masalah kunjungan yang kurang itu. Karena gimana caranya agar jemaat itu selalu mau rajin beribadah, baik itu ibadah minggu maupun ibadah rumah tangga atau pelkat. Karena kulihat di sini kelihatannya sudah krisis iman, Bu. Apalagi ditambah lagi tanpa ada kunjungan secara pribadi ke jemaat, itu tidak tahu persis kita apa yang menjadi masalah jemaat itu sekarang. Tidak datang beribadah itu karena memang betul-betul kerja, atau sebagian bahkan ada di kedai tuak mereka itu yang saya tidak cocok, nggak jangan itu. Ada lagi yang lucu lagi, mengantar istrinya ibadah hari Minggu, dia pulang nggak ikut ibadah, lu kan lucu. Nah, disinilah mungkin dengan kata lain, dari pendekatan dan kunjungan itu sangat minim untuk pelayan-pelayan Tuhan di sini. Karena maksud saya, kalau pelayan itu dimaksimalkan, nanti kita akan tahu persis data-data jemaat tidak beribadah itu apa sebabnya. Mungkin karena mungkin malas,
mungkin karena kerja, kan banyak alasan itu. Ya kalau mungkin karena kerja mau bilang apa, kita tidak bisa juga memaksa kan gitu loh. Nah, tapi kalau sudah yang malas atau yang menghindar untuk ibadah, ini yang jadi masalah. Ya banyak yang kulihat itu gitu. Jadi untuk ini juga sampai sebagai kesaksian lah, mungkin juga perlu kami sampaikan di sini, khususnya untuk pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Sola Gracia Batu Licin ini, bahwa sebetulnya ketulusan hati yang utama. Sebab saya sendiri tahu, mungkin Bapak Munang dan Pak Sagian tahu persis bagaimana ekonomi saya waktu saya pertama masuk gereja. Juga pas-pasan Bu, bukan saya cukup. Tapi dari gereja inilah saya diberi berkat oleh Tuhan. Karena apa? Waktu itu kan belum ada istilah plasma sawit, itu belum ada. Dan kebetulan jemaat kita yang di sini ini rata-rata kerja di sawit. Mereka lah yang menyarankan kepada saya, Pak, kalau punya uang belikan tanah di daerah Serongga. Kenapa? Itu mau kena plasma, Pak. Sekali dua kali tidak boleh bergulir. Karena untuk beli itu pun juga bukan sedikit uangnya loh. Itu bukan sedikit uangnya. Artinya seberapa ada yang saya kerja hasilnya juga saya belikan. Jadi mudah menyicil, bukan sekaligus. Nah, disitulah sekali dua kali juga saya tidak menghiraukan, tidak menghirani. Setiap ketemu mereka, terutama masih ingat sekali Pak Elman dengan Pak Simurung waktu itu yang selalu menasihatkan kepada saya. Nah, akhirnya saya coba. Nah, kenapa saya mau beli juga kebetulan yang saya datangi kepala desanya itu adalah langganan kebaikan dinamo di rumah. Jadi prosesnya itu negosiasinya itu lancar gitu loh. Nah, jadi waktu itu Pak Lurah Blok C, yaitu Pak Abdullah Haji Abdullah itu sudah kenal baik Bu saya. Jadi saya mulai beli di situ, lalu pesan sama Pak Lurah itu, Pak tolong nanti kalau ada pertama tolong hubungi saya punya uang kan enggak? Bukan saya punya duit waktu itu. Nanti kalau punya saya belikan. Dan ini mungkin sekelumit lah cerita saya bagaimana berkat Tuhan mengalir. Sebab dalam pelayanan itu pun waktu dulu, bukan sekarang loh. Kadang-kadang yang kita pakai itu uang saya sendiri Bu. Bukan dari gereja, tidak ada itu. Tidak ada dari gereja. Karena memang mulai dari nol itu, anunya itu. Tapi kita lakukan dengan ketulusan hati, keikhlasan juga. Akhirnya Tuhan malah memberi lebih kepada saya. Ini mudah sebagai kesaksian lah pada untuk pelayan-pelayan Tuhan. Sebab kuliah di sini pelayan-pelayan Tuhan, terutama majelis ya, ada yang datangnya hari Minggu kuliah. Dalam pelayanan tidak pernah aktif. Mau datang kalau dia liturgus. Ini juga tidak benar sudah menurut saya. Nah inilah. Dan yang kedua untuk pelayanan ini, tolonglah diaktifkan. Sistem pelayanan 10-20 KK satu majelis, satu minggu tuasan dan satu diakan. 15:1 ya. Soalnya selama GPIB ini berdiri belum pernah itu dilakukan. Jadi untuk pendekatan kepada jemaat itu rasanya masih jauh sekali. Kalau mengandalkan Ibu Pendeta tidak akan mampu. Kalau semua tidak dilibatkan. Kalau itu dilibatkan saya yakin dan percaya. Tahu persis keadaan jemaat ini, dia tidak ibadah itu memang kerjanya jauh. Mungkin nanti kalau ada apa-apa, ada masalah, ada pergumulan jemaat itu juga dia tidak segan-segan menyampaikan kepada majelis yang di sektornya masing-masing atau di lingkungannya masing-masing itu. Nah selama ini kan kadang-kadang lucunya itu majelis saja rumahnya jemaat tidak tahu. Jadi bingung saya. Makanya kebaktian itu sering saya datangkan kebaktian rumah tangga itu. Anak saya sendiri saya tanya, ini mana orangnya, mana rumahnya, bisa bawa mobil kah enggak? Juga dijawab saya belum tahu Pak. Nah ini kan lucu jadinya tuh. Ya harusnya kan begitu dia masuk, begitu dia tahu keadaannya.
baik secara pribadi maupun secara apa kerjaannya, apa di mana rumahnya, di jalan apa. Kalau seandainya ibadah nanti bisa enggak bawa mobil, lah kalau saya aja kalau malam-malam suruh naik sepeda motor memang sudah malas, Bu. Gitu loh. Mungkin itu yang saya sampaikan. Dan sekali lagi bahwa semua ini dapat kami lakukan dan kami dapat sukses itu bukan karena kemampuan dan kekuatan kami, tapi atas pertolongan dan perlindungan Tuhan, juga berkat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih atas saran, pendapat, ya, bahkan harapan bagi jemaat GPB Sola Gracia Batu Licin, apalagi kepada hamba-hamba Tuhan yang dipercaya, ya, baik itu pendeta, diakon penatua, bahkan pelayan-pelayan sekolah minggu ataupun taruna, juga pengurus-pengurus pelkat yang ada. Artinya kita sudah belajar dari apa yang disampaikan oleh tua-tua jemaat kita, ya, di mana tongkat estafet ini harus tetap terus berlanjut, ya, sampai generasi penerus berikutnya untuk menjalani kembali, ya. Di sini dibutuhkan sebenarnya, ya, tidak hanya pembelajaran dari orang-orang tua, ya, tapi bagaimana kita juga belajar dari pengalaman yang ada, lalu kita juga belajar dari kehidupan warga jemaat, ya, apa yang saat ini menjadi pergumulan, ya, artinya ini menjadikan motivasi, ya, dorongan ke depan, gitu kan, ya, untuk lebih maju lagi, khususnya bagi seluruh jemaat atau sebagai GPIB Jemaat Sola Gracia, gitu kan, ya. Karena perjalanan kita ini masih panjang, tidak tahu sampai kapan. Kalaupun saat ini kita sedang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-10, ya, nanti 60 tahun kemudian, ya, orang-orang yang kita kasih ini sudah tidak ada, ya. Dengan adanya wawancara, bahkan sedikit goresan tinta yang dibuat, ini menjadi sebuah bukti nyata bahwa sejarah dari GPB Sola Gracia Batu Licin ini ada, gitu kan, ya, ada dan akan menjadi sejarah, ya, bahkan menjadi pembelajaran untuk kedepannya. Ya. Jadi alangkah baiknya saat ini dari kita sekalian yang hadir di dalam kegiatan wawancara sekilas balik perjalanan GPB Jemaat Sola Gracia Batu Licin, ya, kita bersama-sama mengucapkan selamat hari ulang tahun, dan biarlah di hari ulang tahun yang ke-10 ini, ya, merupakan sebuah hal yang baru yang kita coba dapatkan dan kita lakukan untuk ke depan, ya, terlebih buat kegiatan pelayanan, ya, tidak hanya sarana saja yang kita coba bicarakan, tapi bagaimana ke depan di dalam pelayanan ini kita bisa maju bersama penuh dengan kekompakan, ketulusan hati, ya, bahkan penuh pengorbanan tentunya, karena seperti apa yang disampaikan tadi, ya, pengorbanan itu tidak hanya pengorbanan waktu, materi pun juga harus kita korbankan, ya. Itulah yang namanya gereja, dimana gereja itu bukan hanya gedungnya, tapi gereja itu juga adalah orangnya. Mau kita tunjukkan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Kristus Yesus, ya. Mari Bapak Ibu kita coba sampaikan ucapan selamat hari ulang tahun, ya. Kami pada saat ini ingin bersama mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 bagi GPIB Jemaat Sola Gracia Batu Licin. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Terima kasih. Yang warga Jemaat Sola Gracia Batu Licin yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, kita akan masuk di dalam wawancara khusus sekilas balik perjalanan GPB Jemaat Sola Gracia Batu Licin
dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-10 di tanggal 18 September 2015 ini. Di hadapan kami ada ketua jemaat, di mana ibu terkasih adalah istri dari almarhum dia kan ada penatua. Penatua? Iya, penatua siapa namanya? B Pasaribu. B Pasaribu. Ibu terkasih adalah salah satu pendamping yang senantiasa mendampingi almarhum, ya, terlebih khususnya di dalam perjuangannya, ya, sebagai orang Kristen yang ada di Batu Licin ini. Bagaimana saat ini kita mau mendengarkan sedikit awal dari perjalanan yang sesungguhnya dari GPB Jemaat Sola Gracia Batu Licin. Jadi kira-kira yang ingin saya sampaikan, yang ibu ketahui sampai sejauh mana awal dari perjalanan GPB Jemaat Sola Gracia itu sendiri. Karena saya tahu pasti Jemaat Sola Gracia Batu Licin ini ada ketika nanti dia dilembagakan, ya, menjadi salah satu jemaat yang dimandirikan di GPIB. Pasti awalnya bukan namanya Jemaat Sola Gracia, ya Bu, ya. Jadi bisa sedikit sampaikan penjelasan awal dari perjalanan GPB Jemaat Sola Gracia ini sendiri. Mari Bu. Masih Bu, saya jelaskan sedikit ya. Pada mulanya kami di sini orang Kristen, boleh dikatakan ya kurang lebih lah 12 kakak itu sudah gabung semuanya, baik dari Katolik, dari Protestan. Jadi ya kumpul di rumah-rumah. Jadi setiap rumah itulah kami ibadah bergantian. Jadi kalau sudah ibadah ini bisa kadang-kadang ngomong-ngomong nantinya kita ini dibawa kemana gitu Bu. Habis itu lama-lama semakin bertambah. Begitu juga orang GKS semakin bertambah. Begitu juga Katolik. Boleh dikatakan nggak muat lagi di rumah-rumah. Jadi ya adalah usul semuanya karyawan yang kerja di Kodeko mengusulkan ke perusahaan apakah boleh diberikan berupa rumah ibadah. Jadi kebetulan ada Korea, Mr. Kim, Mr. Susewa yang ikut ibadah. Lalu orang itu menyetujui bahwa mau orang itu mendirikan gereja. Nah, sepakatlah kami semua, beberapa orang karyawan maulah dimintai potong gaji semampunya untuk mengumpulkan buat gereja. Jadi mendanai pembangunan gereja di Kodeko itu ya? Iya. Habis itu dapatlah seberapa dapatnya, lalu ikutlah Korea, Mr. Susewa, Mr. So, Mr. Kim, ikutlah orang itu mengasih dana. Habis itu ya diperkirakan mampulah bikin gereja ala kadarnya. Belum sekarang. Udah itu lama-lama kami rasanya 3 tahun mungkin ya di situ bergereja. Terus Kodeko mau dipakai lingkungan itu. Jadi dibilang sama jemaat, oke lah dipindahlah ke situ. Terus dipindah ini bertanggung jawablah Kodeko memindahkan gereja. Tapi itu tetap atas nama yang pembangun pertama, yang uangnya udah dikumpulkan. Habis itu jadilah gereja Okumene. Jadi ada 1 tahun apa kurang lebih ya, dibikinlah rumah pastori
Itu rasanya bukan dibikin, tapi itu sumbangan Mr. Susewa, perumahan dari Kodeko, Somel Kodeko, dipindah satu rumah itu ke Pastori, itu lagi bikin Pastorinya. Jadi ya lama-lama gabung lagi itu semua, banyaklah jemaat ini dari mana-mana, banyak, semakin karyawan banyak diterima, banyak juga karyawan yang Kristen. Habis itu semakin banyak timbullah perpecahan. Jadi habis pecah itu ya disitulah kami sakitnya. Kadang-kadang kalau kerja orang dua, dulu si Manjuntak satu, si pengetuanya sama arwah. Kalau si Manjuntak nggak kerja, dia yang memimpin, dia yang melayani. Jadi kalau ini arwah ini nggak kerja, dia yang melayani. Jadi kalau sama-sama kerja dua-duanya, Bu, aduh, udahlah pulang. Tidak ada Nggak ada yang ibadah, melayani, ya nggak ada Tidak ibadah. yang melayani. Soalnya berkeras sudah DKI harus bisa. Kami memang sakitlah hati ya. Dari situ lama-lama ya, mana anak kita ini sesudah terpisahnya ini, situlah timbul kok seperti ini. Ganti jam kok seperti ini. Udah anu lah. Tapi ya selalu berbeda. Ya malah Katolik juga. Dibilang Katolik, kita ini bukan meminta-minta sama orang jadi gereja ini. Ini keinginan kita. Iyalah. Tapi pertama, kalau Katolik ini kan Bu, banyak orang itu yang membantu dari luar, dari Banjarmasin. Jadi datanglah gereja Katolik, dibilang sama orang GBB, kami Pak mau pisah. Jadi kami rasanya semakin sedih. Udah sedih, kita berjalan kita, sudahlah. Kami bertahan berganti terus sama kita. Jadilah Katolik, berpikir lagi begini, gimana ini kita ini. Waktu pertama dibelikanlah tanah, sudah tanah sekarang. Dengan syarat ada yang punya tanah yang lebar, dengan syarat bagi orang Kristen boleh ikut di situ, tapi yang belum punya rumah itu dulunya. Jadi saya bilang, aku kepingin sebenarnya, tapi kami sudah ada rumah. Oh iyalah, sudahlah, yang belum punya rumah aja. Ya, syukurlah kalau memang itu nanti dekat sini. Itulah pikiran kami ini. Ya sudahlah, itu jadilah itu. Ini semakin lama-lama Tuhan berkati semua jemaatnya. Orang jemaat ini juga yang enggak anulah, boleh dikatakan enggak pelit lah gitu. Terbuka hati semuanya. Jadi sampai sekarang saya lihat ya baguslah. Cuma himbauan saya, permintaan saya, yang dulunya kecil sekarang sudah besar, saya mohon kepada jemaat dipelihara yang ada ini, kalau bisa ditingkatkan agar jemaat merasakan enaknya sekarang. Jadi biarlah yang sudah sakit dulu sekarang sudah senang. Kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah sama-sama menikmati kebahagiaan rohani, baik untuk Tuhan khususnya. Semoga gereja ini diberkati Tuhan dan kuasanya tidak pernah jauh daripada isi gereja jemaatnya bagi kita semua. Itulah himbauan kami kepada jemaat. Ya, terima kasih Bu
atas sedikit kilas balik dari awal perjalanan GPIB Jemaat Sola Gracia yang tadinya diawali dengan nama kumpulan orang-orang Kristen, ya. Setelah memiliki tanah bahkan bangunan bahkan siap untuk dimandirikan, tentu memerlukan nama dari gereja itu, ya. Disitulah awal munculnya GPIB Jemaat Sola Gracia Batulicin. Terima kasih juga atas masukan-masukan yang disampaikan lewat wawancara ini, sehingga kami yang mendengar tidak hanya sekedar mendengar, tapi juga bagaimana mewujudkan penghargaan itu lewat kehidupan yang nyata. Tidak hanya jaga gereja dengan menjaga kelestarian lingkungan, tapi bagaimana kita menjaga sikap dalam hidup beriman kita sebagai orang Kristen. Artinya perkembangan gereja tidak hanya ditunjukkan dengan adanya sarana-sarana yang ada, tapi bagaimana pertumbuhan iman dari seluruh warga jemaat GPIB Sola Gracia ini bisa membuahkan hasil yang baik ke depan, karena ini adalah harta yang mulia, ya, yang dipersiapkan oleh orang tua gitu kan, ya, untuk dinikmati oleh anak-anaknya, bahkan generasi penerus selanjutnya, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bu, kita ucapkan selamat ulang tahun kepada GPIB Jemaat Sola Gracia. 1, 2, 3. Selamat hari ulang tahun yang ke-10 bagi GPIB Jemaat Sola Gracia Batulicin. Tuhan Yesus memberkati kita.